Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jason Wierja, mahasiswa dari kampus University. Dan saat ini saya sedang mengambil jurusan marketing komunikasi. Di dalam video kali ini, saya akan membahas tentang teori interaksi simbolik. Pertama-tama, kita akan membahas siapa sih yang menemukan teori interaksi simbolik ini? Teori ini diperkenalkan oleh Herbert Blumer sekitar tahun 1939. Dalam lingkup sosiologi, ide ini sebenarnya sudah terlebih dahulu dikemukakan oleh George Herbert Mead, tetapi kemudian dimodifikasi oleh Blumer guna mencapai tujuan tertentu. Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide tentang individu dan interaksinya dengan masyarakat. Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang mempunyai ciri manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka, dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Lalu, teori interaksi simbolik mempunyai beberapa premis, antara lain, yang pertama, individu merespons semua situasi simbolik. Mereka merespon lingkungan termasuk objek fisik atau sering disebut benda, dan objek sosial atau yang sering disebut perilaku manusia, berdasarkan media yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka. Yang kedua, makna adalah produk interaksi sosial, karena itu maka makna tidak terlihat menjadi objek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Negosiasi itu memungkinkan karena manusia mampu mewarnai segala sesuatu bukan hanya dari objek fisik, tindakan, atau peristiwa. Bahkan tanpa kehadiran objek fisik, tindakan atau peristiwa itu, namun juga gagasan yang abstrak. Yang ketiga, makna yang interpretasikan individu. Makna ini dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial. Perubahan ini dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas 3 konsep yang merupakan inti dari pemikiran Mead itu. Yang pertama, mind atau pikiran. Pikiran yang didefinisikan Mead sebagai proses percakapan seseorang dengan dirinya sendiri. Tidak ditemukan dalam diri individu, pikiran adalah fenomena sosial. Pikiran ini muncul dan berkembang dalam proses sosial dan merupakan bagian integral dari proses sosial. Proses sosial mendahului pikiran. Proses sosial bukanlah produk dari pikiran. Jadi, pikiran juga didefinisikan secara fungsional ketimbang substantif. Yang kedua adalah self atau diri. Self atau diri menurut Mead merupakan ciri khas dari manusia yang tidak dimiliki oleh binatang. Diri adalah kemampuan untuk menerima diri sendiri sebagai sebuah objek dan perspektif yang berasal dari orang lain atau masyarakat. Tapi, diri juga merupakan kemampuan khusus sebagai subjek. Diri muncul dan berkembang melalui aktivitas interaksi sosial dan bahasa. Menurut Mead, mustahil membayangkan diri muncul dalam ketiadaan pengalaman sosial. Yang ketiga adalah society atau masyarakat. Pada tingkat paling umum, Mead menggunakan istilah masyarakat atau society yang berarti proses sosial tanpa berhenti, yang mendahului pikiran dan diri. Masyarakat penting perannya dalam membentuk pikiran dan diri. Di tingkat lain, menurut Mead, masyarakat mencerminkan sekumpulan tanggapan terorganisir yang diambil alih oleh individu dalam bentuk aku atau me. Menurut pengertian individu ini, masyarakat mempengaruhi mereka, memberi mereka kemampuan melalui kritik diri untuk mengendalikan diri mereka sendiri. Sumbangan terpenting Mead tentang masyarakat adalah terletak dalam pemikirannya mengenai pikiran dan diri. Nah, di dalam teori tersebut terdapat prinsip-prinsip dasar yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manusia dibekali kemampuan berpikir tidak seperti binatang. Yang kedua, kemampuan berpikir ditentukan oleh interaksi sosial individu. Yang ketiga, dalam berinteraksi sosial, manusia belajar memahami simbol-simbol beserta maknanya yang memungkinkan manusia untuk memakai kemampuan berpikirnya. Yang keempat, makna dan simbol memungkinkan manusia untuk bertindak, terlebih dari sosial dan berinteraksi. Yang kelima,
Manusia dapat mengubah arti dan simbol yang digunakan saat berinteraksi berdasarkan penafsiran mereka terhadap situasi. Yang keenam, manusia berkesempatan untuk melakukan modifikasi dan perubahan karena berkemampuan berinteraksi dengan diri yang hasilnya adalah peluang dan tindakan serta pilihan tindakan. Yang ketujuh atau yang terakhir, pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan akan membentuk kelompok bahkan masyarakat. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai teori interaksi simbol kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.